Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 4, bab 4 mengenai pernyataan perulangan, di mana di sini eh, soalnya itu buatlah program perhitungan pangkat ganjil genap. Input nilai A dan B hanya menggunakan header IOStream dan menghitung nilai C, yaitu di mana di sini C sama dengan setiap angka ganjil dipangkatkan dengan nilai A yang berkurang satu setiap iterasi dan hasil pangkatnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai C. Menghitung nilai D yaitu di mana D setiap angka genap dipangkatkan dengan bilangan B yang bertambah satu setiap iterasi dan hasil pangkatnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai C. Eh, Hasil outputnya akan menampilkan hasil perhitungan nilai C, D, dan ditampilkan juga hasil C modulo D. Di sini contohnya, misal kita menginputkan eh, nilai A itu 7, nilai B itu 5, maka prosesnya eh, akan dihitung nilai C itu di mana di sini nilai dari 1 sampai 7 akan diambil angka yang ganjilnya, kemudian untuk pangkatnya dihitung dari eh, dihitung mulai dari angka 7 sampai eh, berkurang satu. Satu pangkat 7 di sini kan ditambah 3 pangkat 6 ditambah 5 pangkat 5 dan ditambah 7 pangkat 4. Kemudian untuk nilai C, dia diambil dari nilai B, di mana di sini diambil untuk angka genap, kemudian dipangkatkan mulai dari angka 1 dan seterusnya. Di sini kan nilai B itu 5, jadi angka genap yang diambil itu yaitu nilainya 2 dan 4 dan pangkat 2 dan bilangan pertama itu 2 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2. Kemudian untuk total nilai C ini, nah ini nanti outputnya akan tampil seperti ini dan untuk output yang nilai D itu hasilnya 18. Kemudian ditampilkan lagi hasil C modulo D. Artinya ditampilkan sisa dari pembagian nilai D dan dari pembagian nilai C dan D. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama ada logika dan deskripsi program. Di sini program ini menerima dua input bilangan A dan B, lalu menghitung dua nilai C dan D eh, berdasarkan operasi perpangkatan dengan pola tertentu. Nilai C dihitung dengan menjumlahkan perpangkatan bilangan ganjil dari 1 hingga A, di mana pangkatnya dimulai dari A dan berkurang setiap iterasi. Sedangkan nilai D dihitung dengan menjumlahkan perpangkatan bilangan genap dari 2 hingga B dengan pangkat yang dimulai dari 1 dan bertambah setiap iterasi. Kemudian untuk selanjutnya itu program menampilkan perhitungan dari nilai C dan D serta hasil eh, nilai C itu modulo dari D. Jadi sisa pembagian dari nilai C dan nilai D. Jika D tidak sama dengan 0, eh, dan jika D bernilai 0, program menampilkan pesan bahwa operasi tidak terdefinisi. Kemudian untuk flowchart-nya di sini dimulai dari start yang bentuknya oval, artinya program dimulai, kemudian input A dan B. Input ini berbentuk jajaran genjang, kemudian menampilkan prosesnya
menampilkan prosesnya dan nilai C. Artinya program mencetak prosesnya dan nilai C-nya untuk menunjukkan bahwa perhitungan C akan dimulai. Kemudian di sini untuk dilanjutkan lagi prosesnya bahwa di sini dinyatakan pangkat ganjil itu sama dengan A dan I sama dengan 1 artinya bilangan ganjil pertama. Kemudian di sini kita menggunakan pernyataan pernyataan while ini apabila dia true, pernyataan while ini menyatakan bahwa I kurang dari atau sama dengan A, dan apabila dia true, dia akan melanjutkan proses ke selanjutnya, dan apabila dia false, dia akan melakukan perhitungan eh, nilai D. Kemudian untuk yang true, dia itu memproses bahwa hasil itu sama dengan 1. Artinya hasil perhitungan perpangkatan. Kemudian digunakan lagi pernyataan for untuk simbolnya itu menggunakan simbol segi 6. Sudah kita pelajari bahwa simbol proses segi 6 ini namanya eh, predefinite process. Predefinite process, kemudian eh, apabila dia true, dia akan memproses kembali bahwa hasil itu dikali sama dengan I. Artinya program melakukan perpangkatan I pangkat ganjil, kemudian menghasilkan perubahan bahwa J plus plus, artinya J ditambah 1, kemudian dicek lagi apakah J itu kurang dari pangkat ganjil. Apabila dia false, dia akan keluar dari pernyataan perulangan for dan melanjutkan langkah berikutnya. Nah, di sini ya. Kemudian eh di sini proses pangkat ganjil itu sama dengan A dan I ini sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan kembali prosesnya itu dijalankan kembali bahwa C prosesnya C plus sama dengan hasil dan akan selanjutnya akan mencetak atau menampilkan bahwa I itu pangkat ganjil, menampilkan outputnya pangkat ganjil. Kemudian memproses kembali bahwa pangkat ganjil itu min-min, pangkat ganjil min-min artinya pangkat ganjil itu dikurang dengan 1. Kemudian ada pernyataan kondisi lagi, pernyataan kondisi if jika nilai I itu ditambah 2, dia akan kurang dari atau sama dengan nilai A. Kemudian apabila dia true, dia akan mencetak plus. Artinya ada angka ganjil lain yang harus dihitung. Kemudian apabila dia false salah, maka dia akan memproses ke yang ini. Dinyatakan bahwa I plus sama dengan 2. Artinya nilai ganjil yang pertama tadi akan ditambah dengan 2 dan kemudian dilanjutkan menampilkan nilai D untuk melakukan perhitungan itu nilai D bilangan genap. Kemudian program akan memproses kembali bahwa pangkat genap itu sama dengan 1, di mana iterasinya dimulai dari 2, I sama dengan 2. Kemudian I sama dengan 2, artinya bilangan pertama dari bilangan genap pertama. Kemudian dilanjutkan lagi ke pernyataan perulangan while ya. Di sini while ini
dinyatakan bahwa apabila dia true, dia akan memproses kembali ini hasil ditambah satu. Kemudian apabila dia false, dia akan lanjut untuk menampilkan hasil perhitungan total dari nilai C dan D yang ini ya. Nah, kemudian apabila dia true tadi, true, maka dia akan memproses kembali bahwa hasil itu sama dengan satu. Kemudian terdapat pernyataan for lagi, perulangan for lagi, yaitu di sini inisialisasinya dinyatakan bahwa J itu sama dengan 0, di mana untuk J itu kurang dari pangkat genap. Kurang dari pangkat genap, kemudian apabila dia true, dia akan melakukan proses di sini nilai D itu plus sama dengan hasil, eh, artinya melakukan perpangkatan I pangkat genap. Kemudian eh, apabila dia false atau salah, maka dia akan memproses juga bahwa D ini plus sama dengan hasil. Artinya nilai D ditambah hasil, kemudian apabila dia true yang tadi sama akan diproses D plus sama dengan hasil, kemudian dia terdapat perubahannya itu J++, artinya J ditambah satu, kan di sini dicek kembali apakah nilai J itu kurang dari pangkat genap. Apabila dia false, maka dia akan memproses kembali bahwa D itu plus sama dengan hasil, artinya nilai D sama dengan D ditambah hasil, kemudian akan menampilkan atau mencetak outputnya berupa eh, I itu pangkat genap. Kemudian eh, untuk selanjutnya diproses kembali pangkat genap plus plus, artinya pangkat genap itu ditambah dengan bertambah satu, dan di sini terdapat pernyataan kondisi lagi bahwa di sini dinyatakan if jika I ditambah 2 itu kurang dari atau sama dengan B, maka apabila dia true, dia akan mencetak tanda plus, artinya ada angka genap lainnya yang harus dihitung. Kemudian apabila dia false atau salah, maka dia akan memproses kembali bahwa I itu ditambah dengan I itu plus sama dengan 2, artinya nilai genap ini akan ditambah dengan 2. Kemudian program akan mengeluarkan outputnya setelah perhitungan nilai C dan D, maka total nilai C dan D ini dikeluarkan oleh program bahwa total nilai C itu berapa nanti dan total nilai D itu berapa. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pernyataan kondisi lagi, di mana di sini if itu sama dengan if itu jika nilai D ini tidak sama dengan 0, maka apabila dia false atau salah, maka program akan menampilkan atau mengeluarkan outputnya itu nilai C modulo D tidak tidak terdefinisi, atau D itu sama dengan 0. Kemudian apabila dia true benar, maka hasil dari perhitungan C modulo D akan ditampilkan hasil hasil dari perhitungan C modulo D. Nah, dan apabila dia false tadi, dia akan berhenti programnya ke N, dan true tadi akan menghasilkan output perhitungan C modulo D akan berhenti, dan di sini N ini untuk menutup suatu program, mengakhiri program. Kemudian di sini ada algoritma atau pseudocode-nya. Pseudocode pseudocode-nya yang pertama
kita mendeklarasikan variabel terlebih dahulu bahwa di sini variabelnya itu terdiri dari A, B, C sama dengan 0, D sama dengan 0, pangkat ganjil, pangkat genap, hasil, I, J, dan dia bertipe data integer atau bilangan bulat. Nah, untuk A dan B ini digunakan untuk menginputkan nilai E dan B, nilai A dan B. Kemudian untuk C sama dengan 0 dan D sama dengan 0 ini artinya menyimpan hasil perhitungan diinisialisasikan dengan 0. Kemudian untuk pangkat ganjil ini dan pangkat genap ini digunakan untuk menyimpan pangkat dan hasil ini untuk menyimpan hasil perpangkatan sementara. Kemudian digunakan juga variabel I dan J digunakan dalam perulangan while dan for. Kemudian ada write nilai A dan read nilai A. Read A. Write ini untuk mencetak sesuai dengan apa yang kita ketikkan, program akan mencetak. Dan read ini artinya program meminta kita untuk menginputkan nilai A. Yang ini sama, write untuk mencetak nilai B, kemudian read untuk kita menginputkan nilai B. Kemudian untuk write proses artinya program mencetak prosesnya, dan write nilai C program akan mencetak nilai C menandakan dimulainya perhitungan C. Kemudian untuk perhitungan C bilangan ganjil itu di sini A disimpan ke variabel ganjil. Kemudian untuk 1 itu disimpan ke I, artinya bilangan pertama dari ganjil itu 1. Kemudian dilakukan perulangan while eh, di sini dinyatakan bahwa I itu kurang dari atau sama dengan A, untuk inisialisasinya. Kemudian begin dimulai untuk di sini hasilnya itu 1 disimpan ke variabel hasil, kemudian di dalam while terdapat pernyataan perulangan for. Di sini inisialisasinya itu dinyatakan bahwa 0 disimpan ke variabel J dan di mana J itu kurang dari pangkat ganjil. Kemudian dimulai lagi begin hasil hasil itu dikali dengan I disimpan ke variabel hasil. Kemudian N untuk menutupnya, kemudian ada J plus 1 disimpan ke variabel J. Dan kemudian ada C plus hasil disimpan ke variabel C. Kemudian read I kita menginputkan nilai ganjil tadi, dan kemudian write pangkat ini artinya menampilkan perhitungan pangkat. Kemudian read pangkat ganjil ini artinya pangkat ganjil ini kita dilakukan perhitungan, kemudian untuk pangkat ganjil dikurang 1 itu disimpan ke variabel pangkat ganjil. Kemudian terdapat pernyataan kondisi bahwa if di sini dinyatakan I ditambah 2 itu kurang dari atau sama dengan A. Kemudian begin lagi write plus artinya program mencetak plus apabila terdapat bilangan ganjil lagi untuk seterusnya. Kemudian end untuk mengakhiri program ini,
kemudian nilai I ditambah 2 itu akan disimpan ke variabel I. Kemudian N untuk menutup program yang pertama tadi yang ini, kemudian write nilai D. Di sini program akan menampilkan perhitungan dari nilai D, di mana di sini dinyatakan 1 itu disimpan ke variabel genap untuk melakukan perhitungan nilai bilangan genapnya. Kemudian 2 disimpan ke variabel I, artinya bilangan genap pertama itu 2. Selanjutnya ada pernyataan perulangan while lagi, yaitu di sini dinyatakan bahwa I itu kurang dari sama dengan B, kemudian begin 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 1 disimpan ke variabel hasil, kemudian ada pernyataan for lagi, yaitu di sini dinyatakan perulangan for lagi ya, 0 disimpan ke variabel J, kemudian apabila J itu kurang dari pangkat genap, kemudian begin lagi, dimulai lagi prosesnya itu hasil dikali dengan I disimpan ke variabel hasil, kemudian N, kemudian J plus 1 akan disimpan ke variabel J, kemudian D plus hasil itu akan disimpan ke variabel D, kemudian read I dan write ini tanda pangkat ini serta read pangkat genap ini menampilkan perhitungan dari format I pangkat genap. Kemudian untuk pangkat genap ditambah 1 akan disimpan ke variabel pangkat genap. Kemudian di sini yang tadi pangkat genap ditambah 1 disimpan ke variabel genap, artinya untuk nilai pangkat dari bilangan genap itu akan bertambah terus, bertambah 1 secara terus-menerus diulangi. Dan kemudian terdapat pernyataan kondisi lagi, naik ditambah 1 kemudian terdapat pernyataan kondisi lagi, yaitu di mana di sini dinyatakan if itu jika I ditambah 2 itu kurang dari atau sama dengan nilai B, maka akan dimulai program akan mencetak hasilnya itu plus. Nah, artinya di sini jika masih ada bilangan genap berikutnya, maka akan tampil tanda tambah ini. Kemudian N ditutup, kemudian diproses kembali I ditambah 2, kemudian disimpan ke I. Artinya nilai dari pangkat genap akan bertambah 2, nilai dari bilangan genap akan bertambah 2 secara terus-menerus. Kemudian program akan mencetak total nilai C dan mencetak total nilai D. Kemudian ada if pernyataan kondisi lagi. Di sini dinyatakan bahwa D ini jika D tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan hasil apabila dia benar, hasil C modulo D akan ditampilkan hasilnya. Kemudian apabila dia salah, program akan mencetak bahwa C modulo D tidak terdefinisi atau D sama dengan 0. Dan kemudian N ini untuk mengakhiri program yang ini tadi, kemudian N yang di bawah sekali ini untuk mengakhiri program yang di awal.
Kemudian ada program C++-nya. Di sini program C++-nya kita melakukan atau membuatnya di aplikasi Code::Blocks. Kita buka dulu aplikasi Code::Blocks-nya. Kemudian seperti biasa di sini sudah tampil aplikasinya itu. Kita buat dulu filenya. Di sini kita pilih menu file seperti biasa, kemudian klik new, kemudian klik file lagi, kemudian pilih C atau C++, kemudian klik go ini, kemudian next, kemudian pilih C++, kemudian next, kemudian pilih di folder mana yang akan kita disimpan. Di sini saya menyimpankannya di download, kemudian kita ketikkan nama filenya, misal bulan, jawaban soal nomor 4, bab 4. Kemudian save, kemudian finish. Nah, di sini dapat langsung saja kita buat programnya. Yang pertama include IOStream. Artinya kita menggunakan header IOStream, di mana untuk header IOStream ini fungsinya untuk memanggil sintaks dari IOStream, yaitu berupa cin, cout, dan inline. Kemudian ada using namepage, std. Nah, di sini fungsinya yaitu agar kita bisa menggunakan std tanpa perlu menuliskan std secara berulang. Kemudian ada inMain. InMain ini fungsinya sebagai fungsi utama. Kemudian di sini ada tanda kurung kurawal buka, artinya untuk memulai suatu program. Kemudian ada di sini variabelnya itu in A, B, C sama dengan 0, D sama dengan 0, D sama dengan 0, kemudian ada integer lagi, integer pangkat ganjil, variabel pangkat ganjil lagi, kemudian pangkat genap, kemudian ada hasil, ada I, ada J. Nah, di sini terdapat variabel A, B, C, C sama dengan 0, D sama dengan 0, integer, yaitu pangkat ganjil, pangkat genap, hasil, I dan J yang bertipe data integer, artinya tipe datanya bilangan bulat. Kemudian ada variabel A dan B, artinya kita menginputkan nilai dari A dan B. Kemudian ada C sama dengan 0, ini artinya menyimpan hasil perhitungan bilangan ganjil diinisialisasikan dengan 0. Kemudian ada D sama dengan 0, artinya menyimpan hasil perhitungan bilangan genap diinisialisasikan dengan 0. Di sini ada lagi variabelnya itu pangkat ganjil. Fungsinya untuk menyimpan pangkat yang akan digunakan dalam perhitungan bilangan ganjil. Kemudian ada pangkat genap, yaitu untuk menyimpan pangkat yang akan digunakan dalam perhitungan bilangan pangkat genap. Kemudian di sini ada variabel hasil,
digunakan untuk menyimpan hasil perpangkatan sementara. Kemudian di sini ada variabel i dan j sebagai variabel iterasi untuk perulangan. Kemudian di sini kita mulai saja cout-nya itu program akan menampilkan cout artinya mencetak nilai A. Nilai A sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kemudian ada cin. Cin ini artinya kita atau program memerintahkan kita untuk menginput nilai dari A, cin A. Kemudian ada cout lagi, cout nilai B. Nah, fungsinya sama dengan nilai A tadi, yaitu untuk mencetak sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kemudian ada cin B, sama seperti cin A tadi, program memerintahkan kita untuk menginputkan nilai dari variabel B. Ada cout lagi, cout prosesnya. Cout prosesnya, kemudian ada di sini endline. Endline ini artinya fungsinya itu agar tulisan bisa turun satu baris atau enter. Kemudian ada cout lagi, program akan menampilkan nilai C. Nilai C, kemudian pangkat ganjil itu sama dengan A. Kemudian untuk nilai I-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini maksud dari cout proses ini artinya dia menampilkan teks proses ke layar atau ke tampilan outputnya nanti, dan di sini cout nilai C menampilkan teks nilai C untuk memulai tampilan perhitungan nilai C. Kemudian ada pangkat ganjil itu sama dengan A, dan I itu sama dengan 1. Artinya pangkat awal dimulai dari A. Pangkat ganjil yang awal dimulai dari A, dan I ini mulai dari 1. Artinya 1 ini termasuk bilangan ganjil pertama. Kemudian ada pernyataan perulangan. Di sini kita menggunakan pernyataan perulangan while. Di sini untuk inisialisasinya dinyatakan bahwa nilai I itu kurang dari atau sama dengan A. Kemudian di dalam while ini program akan melakukan prosesnya, di mana di sini dinyatakan hasil itu sama dengan 1. Hasil sama dengan 1, kemudian di dalam while terdapat pernyataan perulangan for. For ini, di mana di sini inisialisasinya dinyatakan bahwa nilai J itu sama dengan 0. J itu kurang dari pangkat ganjil. Kurang dari pangkat ganjil. Kemudian untuk perubahannya itu menghasilkan J++. Kemudian diproses kembali tanda buka kurung kurawal, bahwa hasil itu dikali sama dengan I. Di sini kita artinya menggunakan perulangan for.
di mana di sini dinyatakan bahwa inisialisasinya itu J sama dengan 0. J itu kurang dari pangkat ganjil dan perubahannya itu J++. Dan kemudian diproses bahwa hasil itu dikali sama dengan I. Artinya mengalihkan nilai dari I dengan dirinya sendiri sebanyak pangkat ganjil yang dikali. Kemudian diproses kembali bahwa C itu plus sama dengan hasil. C plus sama dengan hasil. Artinya menambahkan hasil perpangkatan ke dalam C. Kemudian ada COUT I. Artinya program mencetak. COUT I itu di sini digunakan tanda pangkat ini dan menampilkan pangkat ganjil. Kemudian pangkat ganjil itu pangkat ganjil min-min. Artinya pangkat ganjil dikurang dengan 1. Di sini COI pangkat ganjil artinya program akan mencetak perhitungan dari perpangkatan di layar. Kemudian untuk pangkat ganjil min-min artinya pangkat ganjil dikurang 1 mengurangi nilai pangkat setiap iterasi. Kemudian terdapat pernyataan if di mana di sini if itu pernyataan kondisi if jika I ditambah dengan 2, jika I ditambah dengan 2 itu kurang dari atau sama dengan nilai A, maka program akan memproses atau mengeluarkan outputnya itu tanda flush. Outputnya tanda plus. Maksudnya di sini jika masih ada angka ganjil berikutnya, dia akan menampilkan tanda plus atau tanda tambah. Kemudian diproses lagi bahwa di sini dinyatakan nilai I itu plus sama dengan 2. Artinya nilai dari I ini akan ditambah 2 agar memproses bilangan ganjil saja. Misalnya 1, 3, dan 5. Kemudian akan ditampilkan COUT-nya itu COUT N-line. COUT N-line artinya pindah ke baris baru setelah perulangan selesai. Kemudian lanjut lagi melakukan perhitungan nilai genap. Di sini artinya COUT nilai D COUT nilai D
pangkat genap. Siut nilai D pangkat genap itu sama dengan 1. Kemudian I-nya dimulai dengan 2, angka 2. Kemudian digunakan pernyataan perulangan Y lagi. Di sini dinyatakan nilai I itu kurang dari atau sama dengan nilai B. Kemudian diproses kembali bahwa hasil itu sama dengan 1 dan terdapat pernyataan perulangan for lagi bahwa di sini dinyatakan bahwa nilai J itu sama dengan 0 dan J itu kurang dari pangkat genap. Kurang dari pangkat genap, kemudian menghasilkan perubahannya itu J++, J ditambah 1, kemudian program akan memproses kembali bahwa hasil itu dikali dengan sama dengan I. Kemudian dia akan diproses lagi bahwa D itu plus sama dengan hasil. Kemudian Siut menampilkan nilai dari I tadi pangkat genap. Kemudian pangkat genap itu akan bertambah 1. Pangkatnya akan bertambah 1. Pangkat genap plus. Artinya pangkat genap ditambah 1. Kemudian terdapat pernyataan kondisi lagi. Pernyataan kondisi bahwa jika I ditambah dengan 2 itu nilainya kurang dari atau sama dengan B, maka dia akan menampilkan outputnya tanda plus. Kemudian di sini terdapat tanda buka kurung kurawal. Kemudian apabila dia false, maka dia akan melakukan proses bahwa I itu ditambah dengan 2. Kemudian dia akan menampilkan Siut inline. Artinya pindah ke baris baru setelah perulangan selesai. Kemudian program akan menampilkan hasil dari total perhitungan nilai C dan D.
Di sini jadi CO total nilai C kemudian C and line. Kemudian di sini sama, kita copy paste saja. Tapi di sini menampilkan total nilai D. Jadi kita ganti saja. Kemudian ada pernyataan kondisi lagi di sini, if jika D itu tidak sama dengan 0, D itu tidak sama dengan 0, D itu tidak sama dengan 0, maka dia akan memproses atau menampilkan. Apabila dia benar, maka dia akan menampilkan hasil dari perhitungan C modulo D. Kemudian C modulo D artinya sisa dari pembagian dari nilai C dibagi D. Kemudian n-line agar tulisannya turun satu baris atau enter. Kemudian di sini apabila dia salah, else, maka program akan mencetak cout nilai dari perhitungan C modulo D tidak terdefinisi. Di mana C itu sama dengan 0, D itu sama dengan 0, D itu sama dengan 0. Kemudian n-line turun satu baris atau enter. Dan tanda kurung kurawal tutup untuk menutup program yang ini. Nah, maka program C++-nya sudah selesai kita buat. Sekarang tinggal kita run. Di sini salah. Di sini kurang titik koma. 26. Di sini juga kurang titik koma. Kemudian coba kita run lagi. Nah, di sini program atau outputnya menampilkan nilai A. Jadi kita diperintahkan oleh program untuk memasukkan nilai A. Misal nilai A kita input 7, nilai B-nya 5. Nah, maka prosesnya atau keluaran outputnya akan tampil seperti ini, bahwa nilai C diproses, itu nilai dari A akan diambil nilai ganjilnya akan dilakukan proses perhitungannya dengan memangkatkan pangkat mulai dari 7 dan berkurang 1 untuk bilangan selanjutnya.
Dan di sini diambil hanya bilangan ganjil saja dari 1 sampai 7. Bilangan ganjilnya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Dan pangkatnya berkurang diambil dari 7, berkurang 1. Jadi 1 pangkat 7 ditambah 3 pangkat 6 ditambah 5 pangkat 5 ditambah 7 pangkat 4. Nah, maka total perhitungan nilai C itu programnya menampilkan bahwa nilai dari C itu eh, yaitu 6.256. Kemudian untuk nilai B diambil hanya bilangan genapnya saja. Bilangan genapnya saja untuk pangkatnya itu diambil dari angka 1 dan terus bertambah dengan 1. Maka eh, bilangan yang pertama dipangkatkan dengan 1 dan bilangan kedua dipangkatkan dengan 2. Kemudian hanya nilai yang B ini hanya diambil bilangan genap saja. Jadi angka genap diambil yaitu angka 1 sampai 5, yang mana angka genapnya kita ambil yaitu 2 dan 4. Dan kemudian 2 itu kita dipangkatkan dengan 1 dan ditambah dengan 4 dipangkatkan dengan 2. Maka program memproses perhitungannya itu dan mengeluarkan outputnya berupa hasil perhitungan dari nilai D eh, itu sama dengan 18. Kemudian program menampilkan hasil dari C modulo D. Artinya C modulo D ini program akan menampilkan C dibagi dengan D ini, sisa dari pembagian C dibagi dengan nilai C dibagi dengan D itu program menampilkan perhitungannya itu nilainya 10. Kemudian coba kita eh, input bilangan yang lain lagi. Misalkan di sini kita inputkan nilai A-nya itu 10, misal 10 dan B-nya itu 20. Nah, maka program akan memproses dan menghitung nilai C dan D ini. Nah, kemudian total nilainya itu program mengeluarkan hasil outputnya itu ini nilai C ini dan nilai D ini, dan hasil dari C modulo D atau sisa pembagian dari nilai C dan D ini eh, akan tampil dan program mengeluarkan outputnya bilangannya yaitu ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.